Rasanya waktu pertama kali kita dapat income acceleration di bisnis ini, gimana rasanya? Menyenangkan, shopping. gue kayak merinding sekujur badan gitu. Iya serius kayak Merinding. wow, gue kayak cuman berapa bulan tuh dapat segini ya gitu. Berapa sih di Instead sini? of gue harus di corporate selama ini tuh kayak sesudah 8 tahun gue baru dapat nominal segitu. We are our own boss ya kan. Kita yang ngatur sendiri ketemu kliennya siapa, kita ngatur sendiri jam kerjanya gimana. Jadi semakin lo rajin untuk istilahnya mengisi hari-hari lo dengan kegiatan yang produktif, ya income lo tuh cepet naiknya. Lulus kuliah gue harus banget cari kantor yang di segitiga emas lagi. Aduh iya nih gue begini-begini doang. Dalam hati gue, Ya lu udah. pindah. Lu udah tahu nih apa yang jadi obstacle lo di situ ya, kenapa lu nggak move? Hai teman-teman, balik lagi di Life Talk. Nah, hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang ngeri-ngeri sedap nih, tentang ninggalin gaji aman buat serius di bisnis. Oke. Bareng gue Pika and Yuyun and Azmi. Hai. Halo. Oke. Nah, pertanyaan pertama nih ya. Gue cuma nanya-nanya awal-awal ya. Ini kan udah pada ex korporat kan? Yes. Ya dong. Yes. Ya kan? Yes banget. Yes. Fresh Gue mau banget. tanya nih ya, kenapa sih banyak banget orang-orang bertahan di korporat padahal ngerasa capek? Oke. Siapa duluan? Sebenarnya tadi lu udah ngasih hint-nya nih, P. Kan tadi lu mention gaji aman. Yeah. Sebenarnya semua orang, ya gue jujur sih dari lulus kuliah itu udah nggak kepikiran sih bisnis apa. Gue mau nyari yang aman aja ya kan, pasti kan corporate gitu kan. Dan kalau dari semenjak gue kuliah itu sampai ya few years ago itu gak pernah kepikiran untuk cabut dari corporate gitu, karena udah aman hidup lo, mau ngapain lagi gitu kan. Benar. Ya itu doang sih yang bikin bertahan terus menerus setiap tahun. Benar sama sih, gue juga. Bahkan gue dulu ya kayak lulus kuliah tuh langsung kayak kepikiran, gue sih zaman kayak anak kita kayaknya seumuran gak sih? Masih zaman dulu. Seumuran. Gue tuh yang masih di mungkin otaknya orang tua gue juga tuh kayak lulus kuliah gue harus banget cari kantor yang di segitiga emas lagi. Kuningan, Sudirman, Tamrin gitu. Dan puji Tuhannya gue dapet kantor selalu beneran di segitiga emas. Jadi gue kayak I'm so proud buat kerja di korporat. Udah apalagi template-nya gitu iya, ya. template bener, template. Iya. Apalagi gue punya gaji yang bulanan, yang gue Yes. bener-bener kayak ya bener sih tadi, gaji gue dapat gaji tiap bulan ada, ya gue ngerasa aman gitu. Jadi itulah yang bikin gue sebenarnya bertahan di korporat gitu. Kalau Asmi gimana? Sama sih, gue juga memang dari dulu itu tuh kayak udah ke pattern gitu loh. Ketika gue kuliah, habis itu kerja, terus ditanya kerjanya di kantor mana gitu. Tapi pertanyaannya bukan nanti kelar kuliah lu mau buka bisnis apa. Waktu itu tuh nggak ada sama sekali ada yang view pernah kayak nanya gitu. gitu kan, Nggak bener. ada gitu. Jadi memang udah ke arah tuh template gitu. Oke, habis kelar kuliah gue kerja gitu. Nggak ada kepikiran kalau oke habis kuliah gue buka bisnis gitu. Nggak ada gitu loh. Dan memang selama kerja di corporate pun juga kayak kita tuh udah ke pola gitu nggak sih? Maksudnya kayak tiap hari itu kita bangun, terus kita berangkat, ya meskipun berdarah-darah di jalan ya gitu. Cuman maksud gue daily activity itu kayak udah ada gitu loh. Jadi kayak gue udah kebiasa itu ya sampai akhirnya memulai bisnis lah gitu. Oke. Nah, terus nih ya, gue mau nanya lagi, hal yang paling bikin stuck di korporat kira-kira tuh apa? Karir. Oke, Ya, Asmi boleh. Karir. Jadi gue itu tuh dulu memulai di perusahaan gue itu tuh sebagai semacam manajemen trainee. MT Gitu, ya. MT-nya Oke. gitu. Jadi kan memang itu tuh di ibaratnya dipersiapkan untuk menjadi level petinggi-petinggi lah gitu. Level manajemen ya. Level manajemen gitu. Cuman pada akhirnya gitu tuh kita kayak ngerasa, bahkan kita satu angkatan nih kayak kok begini-begini aja ya gitu. Maksudnya kayak untuk kita ada kenaikan pun juga kayaknya struggle-nya luar biasa gitu loh. Belum lagi dengan persaingan internal, terus belum lagi rekrutmen eksternal gitu-gitu macam-macam gitu. Dan itu memang nge-link juga ke kenaikan gaji. Biasanya MT gitu kan memang ratusan yang direkrut ya, banyak banget kan satu kantor. Tiap tahun tuh kayak ada beberapa batch gitu-gitu. Jadi rame banget, gila. Ya. Kalau lu gimana, Yun? Kalau gue apa ya? Sebenarnya kalau ditanya apakah gaji mentok, jawabannya yes or no. Mungkin kalau lu stay di satu kantor bertahun-tahun mungkin gaji lo ya you know lah ya gitu kan. Tapi kalau misalnya
lu punya opsi sebenarnya untuk pindah kantor, dan itu lu bisa dapet jebret kenaikan gitu kan. So mungkin itu bukan jawaban tepat buat gue, tapi kalau gue mungkin ngerasa kayak dari sisi karir gue sebenarnya juga, menurut gue karir gue itu not so bad gitu kan. Berapa gue kerja ya? 15 tahun gue bekerja gitu ya. Wow. Ketahuan umur ya. Wow. 15 tahun gue bekerja tuh sebenarnya gue udah ya alhamdulillah udah mencapai title director gitu kan. Jadi gue nggak mentok juga dari karir, gue nggak mentok dari gaji, gue merasa tidak mentok juga gitu kan. Cuma kayak apa ya, kayak ada yang hilang gitu dari hidup gue gitu. Jadi kayak ya mungkin gue kayak bertanya, apakah ini yang gue inginkan gitu kan, apakah gue mau seterusnya di sini selama sampai gue pensiun gitu kan, apakah gue harus mengorbankan itu untuk gue berada di level ini gitu kan. Jadi mungkin apa ya yang mentok, apa ya, self fulfillment kali, apa ya, ya self development. Iya, self development, self fulfillment kali ya gitu. Jadi kayak udah di titik itu kayak ngerasa kayak oke, mungkin I have to think something else gitu. Wow. Kalau lo gimana, Pik? Nanya. Kirain gue cuma nanya. Harus aja lo. Gue itu lebih ke mirip-mirip sih, mirip-mirip lebih ke Asmi. Wah ini enggak. Gue tuh lebih ke mirip-mirip, gue juga lama ya. Gue digaji. Gue di kantor terakhir tuh mau 10 tahun. Mau 10 tahun tuh, which is gaji juga ya benar. Kalau misalnya lu mau naik gaji, lu mesti pindah-pindah kan, supaya lu bisa. Biasa tuh gaji tuh kalau lu gaji pertama lu masih jebret gitu, masih jebret. Kalau enggak lu berapa tahun di situ kenaikannya berapa, men? Inflasi berapa, kenaikan berapa ya kan? Kalah, men, gitu kan. Mau ngapain kita gitu kan. Sama ya itulah ya, stuck sama kalau gue self development gitu. Jadi ya gue dari segi gaji, kenaikan gaji nggak seberapa ya kan, kalah sama inflasi gitu kan ya. Terus gitu kayak gue ngerasa stuck tuh di gaji dan self development aja sih. Itu gue nggak terlalu dapet, kayak gue tuh kayaknya gini-gini aja di kantor gitu loh, kayak tikus gitu ya, gitu-gitu aja. Kayak tikus ya, kalau dia bilang kayak tikus loh. Ya benar kayak gitu-gitu ya, benar. Absen ya kerja ya, udah gitu-gitu aja gitu. Cuman kan memang banyak tuh orang yang kayak nyari nyaman dan aman gitu loh. Kayak kan ya kita setuju ya, maksudnya kayak kalau lu tuh mau ada acceleration untuk gaji dan karir gitu, itu kan kita harus pindah-pindah. Betul. Cuman ya memang banyak tuh stigma orang kayaknya apalagi mungkin yang udah berkeluarga, sorry menurut gue ya gitu. Kayak mereka, teman-teman gue itu tuh banyak yang even masih di kantor gue yang pertama gitu loh, dan mereka kayak ya udah mereka masih begitu-begitu aja tapi ngeluh gitu loh tiap hari gitu. Nah maksud gue tapi nggak berbuat apa-apa. Yes, gitu. Nggak berani sebenarnya. Nggak berani gitu. Itu mereka nyari aman. Gua dulu. Iya, gue dulu gue dulu. Iya. Benar itu Iya, gue iya. dulu. Gitu, jadi kayak mereka misalnya kayak kita ketemu lagi nih, kita reuni apa segala macem gitu, kayak ketemu ngobrol kayak aduh iya nih gue begini-begini doang. Dalam hati gue ya udah lu pindah, lu udah tahu nih apa yang jadi obstacle lu di situ, ya kenapa lu nggak move gitu. Sebutin namanya siapa? Oh, biar lu pada lihat ya, biar lu pada lihat. Biar pada sadar. Ya tapi sebenarnya kan balik lagi kayak tadi loh, kayak masuk lagi itu ke zona nyaman. Yes. Ya kan, kalau lu mau keluar again, umur lu berapa? Ya kan, lu mau apa yang mau nerima kita tuh, misalnya yang mau nerima dia deh, temenmu itu kan, dari misalnya gitu kan, siapa lagi gitu kan, belum tentu senyaman yang sekarang gitu. Nggak mau nyoba lagi di tempat yang baru, orang yang baru dan segala macam ya kan, gitu. Karena dia nggak tahu ya, high risk high return ya. Gitu. Iya. High risk high return. Padahal dia nggak tahu gitu loh kalau belum nyoba. Betul. Oke, nextnya nih, gue mau tanya, skill atau pelajaran yang paling berharga deh dari corporate ya, yang masih kepake sampai sekarang tuh apa sih? Apa ya, mungkin relationship skill kali ya, kepake banget. Karena kan dulu kan ya gue kerja ketemunya sama berbagai profesi gitu kan, kliennya juga biasanya top manajemen gitu. Jadi mau ya udah kebiasa gitu ya ketemu orang di level-level itu gitu. Dan manajemen skill yang pasti ya kan, lu kalau kerja kan pasti udah terstruktur tuh hari itu lu ngapain aja, prioritas mana yang penting, lala tas tuh kayak udah detail, kalender kayak semuanya udah inilah gitu kan. Mungkin kalau gue nggak pernah bekerja selama 15 tahun, gue juga nggak kayak kaget ya, kalender, outlook apa gitu ya, kaget pasti ya gitu. Tapi kayak itu ngebantu banget itu. Network karena kan ya gue, kalau gue nggak kerja 15 tahun jadi corporate, gue mungkin nggak punya
network Iya, sebanyak benar, ini benar, gitu benar, kan. benar, Kan benar. tiap tahun project gue ganti jadi gue ketemu banyak orang tiap Benar, tahun benar, gitu. benar, benar. Yes, Itu yes, sih yes. paling. Oke. Kalau gue sih lebih ke communication skill gitu, karena memang dari gue mengawali karir gue tuh memang sebagai marketing ya gitu. Jadi kayak gue terlatih untuk kayak aduh produk apaan sih itu gitu, aduh enggak deh gitu. Terus kayak gue juga ngerti soal ini apa namanya kayak proses dalam kantor birokrasi gitulah gitu. Jadi kalau misalnya ada step harus ada A B C gitu, kayak kita udah kebiasa nih, maksudnya nggak mungkin langsung instan gitu doang. Iya. Gitu. Terus sama ya bener katanya Yuyun tadi, network gitu, karena memang kita biasa keluar kantor gitu, jadi kayak berhadapan dengan berbagai macam lapisan masyarakat gitu kan, dari yang ya bisa dikatakan menengah ke bawah, menengah sampai menengah ke Ketahuan atas nih kantor apa aja. gitu. Gitu, jadi memang ya itu sangat melatih gue sih dalam gimana ngadepin orang baru, gimana ngomong sama orang, ngebuka pembicaraan gitu, sangat melatih sih. I see, ya. Gue setuju sih. Ternyata kita bekas anak korporat ya. Jadi ya emang benar sih. Dari gue tuh mungkin lebih kayak disiplin waktu. Terus kita udah terbiasa namanya deadline. Yes, kita anak marketing, yes, kita anak network, yes, kita anak komunikasi, udah pasti kan. Terus yang paling penting adalah menurut gue itu kita tuh punya komunikasi profesional ya nggak sih? Kalau anak-anak udah ngantoran tuh kayaknya, karena kita tahu ya gimana cara kita lu ngomong sama level atas atau sama klien. Kita udah terbiasa ketemu sama klien ya kan. Jadinya itu yang membawa kita jadi kayak masuk ke bisnis tuh kayak lebih pede nyaman, ya? lebih pede. Benar, Yes. lebih udah lebih asik lah, udah bisa jalan gitu ya kan. Benar. Sama ya. Oke. Next ya nih. Hal yang paling bikin kalian takut atau ragu deh pas mulai ke dunia bisnis, apa tuh? Coba. Apa ya, kalau income mah udah pasti drop ya kan, awal-awal nih ya kan, maksudnya, tapi sebenarnya mungkin bukan itu yang bikin gue takut banget ketika mulai satu bisnis, tapi lebih ke arah, karena kan nggak pernah bisnis ya seumur hidup gitu ya. Kalau ada ngumpul sama teman-teman terus diajakin, yuk bisnis yuk gitu, kayak ya bisnisnya apa ya yang lu masa nggak pernah ada kayak jualan apa kayak enggak ya waktu gue SD ada, tapi kan ya itu kan bukan nyari duit ya, nyari duit cuman ya you know lah, bukan main job gitu kan. Jadi ketika mencoba bisnis baru tuh yang gue takutin tuh justru kayak step mana nih yang harus gue ambil gitu, karena kan nggak ada yang ngasih tahu gitu. Misalnya gini, adik gue itu kan bikin bisnis UMKM ya, food and beverage gitu. Itu kan dia juga buta gitu, trial and error ya kan, nyoba menu ini, nyoba harga segini, nyoba market ini, nyoba lokasi ini gitu kan. Dan gak ada yang bantuin dia, karena pasti yang bantuin, maksudnya yang ngerti bisnisnya itu adalah kompetitor, mana mau kompetitor bantuin gitu kan. Nah, ketika terjun di bisnis itu kayak yang gue bersyukur tuh ada seseorang yang nemenin lo gitu kan. Jadi kayak lo nggak kayak terjun suatu bisnis yang benar-benar buta banget itu kan. Kalau di sini tuh yang gue takutin tuh ya itu, tapi untungnya di bisnis yang kita lagi jalanin, kita lagi jalanin kayak ada gitu kan yang menemani nih, satu orang yang selalu setia menemani kita tuh kan ada. Jadi kayak nggak apa sih, anak ayam kehilangan induk gitu loh. Jadi kayak ya udah gitu. Kita udah dipandu, udah ada panduannya gitu kan. Gitu sih kalau gue lebih ke time management. Karena ya jujur gue tuh orangnya, kan kita udah kepola nih dari dulu gitu. Kalau misalnya pagi tuh memang kita harus bangun pagi, masuk kantor dengan jam absen sekian, kalau nggak absen gaji dipotong gitu kan. Nah, ketika gua harus memulai bisnis, ketika gua harus memulai suatu bisnis itu nggak ada suatu peraturan mengikat pasti yang ngikat gue tiap hari gitu. Jadi gua tuh juga orangnya sangat-sangat tidak disiplin ya guys gitu. Jadi mana kita biar tahu ya gajinya kepotong berapa kali. Ya kalau tadi itu udah berapa juta kali kepotong ya. Iya gitu. Jadi maksud gue yang gue takutkan adalah kalau misalnya gue menjalani suatu bisnis tanpa ada peraturan mengikat ke gue gitu. Gue kayak itu pasti peraturan. Betul. Iya, cuman ya untungnya juga kayak lu bilang tadi, kita di bisnis ini tuh kayak punya satu atau dua orang yang memang kayak ayo ada yang mecut lu. Iya, harus ada yang gitu mecut ya? gitu. Okay. Jadi ya
ya bersyukurnya begitu masuk bisnis ini tuh kita nggak sendirian gitu. Benar. Ada yang ngingetin, ada yang jadi timekeeper, ada yang jadi goal Yang paling penting reminder kalau lu gitu. nggak telat nggak ada yang motong gaji lu. Nggak. Bener nggak? bener Itu paling benar tuh. Itu paling benar. I Tanpa ada see. pemotongan gaji, Iya kan. lega sih. Tapi lu tetap dipecut. Tetap dipecut. Pengennya sih Tapi dipecut. peraturan baru udah tahu belum? Wow. Baru kan. Wow. Apa itu? Aduh, kalau gue itu lebih insecure itu adalah gaji. Karena again ya, gaji itu tadinya gue dapat monthly kan. Kita dapat monthly, Iya, aman gitu kan. Tapi gue ngerasa kalau misalnya kita masuk bisnis tuh kayak duh, gaji Duh, gue ya. udah gak dapet gaji Bisa bulanan shopping nih, dong, gila. iya. 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 Ya no lah, biasanya kita gaji bulanan kan udah kayak langsung Iya, ini buat satu-satu ini buat ini tuh buat ada ini gitu kan. posnya. Terus habis itu Iya. kayak lu masuk bisnis gak ada Dengan gaji, sesuatu yang pasti. iya, gitu. nggak ada gaji Iya. tetap, nggak ada sesuatu yang pasti. Ya lu mendapatkan gaji sesuai dengan usaha kita, gitu. Karena itu sih yang bikin gue kayak ragu, insecure untuk mulai bisnis awalnya, gitu. Yes. Oke, nextnya nih. Pindah ke bisnis nih kata orang ya. Pindah ke bisnis tuh sama aja kayak mulai dari nol. Bener nggak sih? Coba. Bener nggak sih? In some aspects mungkin iya ya. Karena iya yang lu hadapi tiap hari itu udah beda nih. Kayak gue bilang tadi contohnya time management itu udah beda. Kayak gue harus mulai lagi nih dari nol untuk melatih diri gue untuk oke, lu harus tetap disiplin ya sama waktu. Kalau menurut gue yang barunya itu gitu. Tapi kalau hal-hal lain kayak gimana gue approach orang, gimana gue menghadapi obstacle klien sih enggak. Tapi sebenarnya nggak dari nol banget dong. Nggak dari nol. Ya kan? Karena Nggak udah dari nol terlatih banget. kan Sebagai kita. ex korporat deh, Nggak dari sebagai nol ex korporat banget. masuk ke bisnis tuh Nggak. sebenarnya Nggak dari nol banget. banget. sih. Ya paling Nggak. kan belajar few things yang sebenarnya ya nggak sosok amat kan. Kayak Nah. new terms, new product gitu kan Yes. sebenarnya itu kalau itu pasti dari nol karena kan none of us Betul. ya mungkin lo ya. None of us ada background itu ya Oke. kan. Tapi ya itu tadi benar kita udah punya suatu bekal lah ilmu nih Yes. dari corporate yang ya few persen bisa dipakai gitu kan. Ya gitu paling income ya income juga nggak ya dari nol tapi kan cepet ya naiknya Betul. ya jadi oke lah itu oke. Tenggatnya di sini cepet Ya, ya, cepet ya. income-nya Alhamdulillah di sini ya. cepet. Jadi bisa langsung set ngejar Yes, gitu. kayak, aduh gue udah gak ada duit, oke nanti gajian kok. Gajiannya 2 kali Gajiannya sebulan 2 kali lagi, sebulan. ya kan? Tenang kalian. Kalau dulu MT berapa kali setahun cie? Iya berapa? Coba Paling- spill. Karena mungkin kayak ada bonus ya mungkin berapa kali gaji gitu ya gitu. Tapi kan itu tuh adalah misteri ilahi ya guys gitu. Jadi kayak itu tuh kan based on penilaian. Ya. Penilaian based on favornya atasan. Iya. Atasan tuh suka nggak sama lu at the moment. Maksudnya kan itu tuh sebenarnya menghitung kinerja setahun belakang. Tapi sebenarnya yang dia pikirin hanya paling sebulan ke belakang. Jadi gitu. lo harus bisa Iya. Tapi iya nggak sih lo Iya. kayak kalau di kantoran tuh lo jadi kayak anak emasnya siapa? Iya, Ya nggak lu sih? harus Ada nggak sih, menyandang ya kan? title itu supaya lu aman lahir batin. Ada nggak Gitu. sih? Gimana Bu Direktur? Wow. gimana ya gue harus cerita apa ini ya? Iya lagi benar-benar Iya. gue jadi ingat. Mulai memanas ya di sini ya. Benar-benar. Iya banget Mulai lagi panas. benar-benar di kantor tuh ada yang namanya kayak anak emas. Ya Yes. kan? Lo ya penilaian ya tergantung sama Yes, title lo itu. kelangsungan Gitu kan, hidup ya. lo di situ Nah. akan tergantung sama itu. Jadi lo emas apa silver dulu? Wah, gua emas. Sih. Untungnya gua emas. Sih. Bagus emas. Tapi lama-lama nih emas kalau nggak digosok jadi perunggu soalnya. Gitu. Pinter-pinter gosong dong harus. Buat yang Gosong, nggak benar. ngegosok Asmi kemarin. Sayang sekali kita udah kita gosok di sini. Iya. Udah saya gosok tapi nggak kegosok. Iya, jadi perunggu dia. Oh, saya udah jadi emas lagi Udah dong. jadi emas lagi, ya tanpa harus kan? menggosok-gosok, ya. Nah, gitu. Kinclong sendiri ya. Oke. Kalau gue dari nol ya enggak ya, sama enggak dari nol juga karena itu tadi kita udah punya people skill, networking Yes. skill, communication skill, ya sama kayak Yun tadi bilang kayak apa sih yang baru yang kita perlu pelajarin adalah apa? Produk, ya kan produk baru ya apapun. Tapi nggak susah ya? Nggak susah lah kita Nggak sebagai susah. yang kayak Bisa. kita kan anak-anak Bisa lah, korporat kita gitu kan, ya. Apalagi anak fleksibel. MT kan Apalagi anak MT. gitu ya kita Aduh.
itu mah bisa. Jadi sebenarnya intinya nggak dari nol lah ya, nggak kita dari mulai nol dari banget, bisnis. nggak Mulai yang bisnis tuh buta-buta nggak, banget. iya nggak buta-buta banget gitu. Oke, terus next, rasanya waktu pertama kali kita dapet income acceleration di bisnis ini, gimana Wow. rasanya? Menyenangkan, shopping. Gue kayak merinding sekujur badan gitu. Iya serius kayak Merinding. wow, gue kayak cuman berapa bulan tuh dapat segini ya gitu. Keren banget. Berapa sih di Instead sini? of gue harus di corporate selama ini tuh kayak sesudah 8 tahun gue baru dapat nominal segitu gitu loh. Berapa sih? Ya. Wow, nanti langsung pada iri Kepalanya lagi. berapa kepalanya? Gitu, jadi kayak ya gue sangat bersyukur lah dengan income acceleration itu di sini. Gitu. Buat teman-teman Asmi yang masih Lu pada ayo buat teman-teman segera. Asmi yang masih anti dengar Asmi. Baru berapa bulan udah segitu. Gitu. Yang Catat, mau catat. gajinya, yang mau bikin merinding sendiri. Iya. Sekujur tubuh ya. Sekujur tubuh semua bulu. Kontak Asmi. Merinding kontak. Empty. Ini buat teman-teman Asmi aja ya. Yang kontak Asmi. Kalau teman-temannya lu mau kontak gue juga. Oh, ya boleh lah yang single kali ya. Iya. Kontaknya beda, tapi kontaknya Iya, beda iya. ya. Kontaknya beda. Buat lo gimana Yun? Iya, oke. Percepatan, iya Pertama benar, kali. kayak mungkin untuk mencapai level kayak triple digit gitu ya, gue harus 15 tahun bekerja. Ya. 15 tahun bekerja lama ya gitu kan. Lama, gila. Di sini kan ya tadi karena kita kan we are our own boss ya kan, kita yang ngatur sendiri ketemu kliennya siapa, kita ngatur sendiri jam kerjanya gimana. Jadi semakin lo rajin untuk apa istilahnya mengisi hari-hari lo dengan kegiatan yang produktif, ya income lo tuh cepet naiknya ya kan, ya cepet naiknya. Dan gue bisa dapetin triple digit itu stable ya di tahun lalu lah ya, tahun lalu kayak ya maksudnya kan quite fast gitu ya untuk gue Yeah. gitu kan, yang ya belum lama join di sini gitu kan. Masih. Ya maksudnya kaget gitu ya, kaget. Dan ternyata selama lo di sini tuh benar-benar panduan gue adalah duit tuh nggak jatuh dari langit gitu. Yes. Jadi Benar. jadi ya udah, lo mau punya income ya lo kerja gitu kan, nggak bisa kayak di kantor yang ya apapun yang terjadi gue tanggal 25 dapat gaji gitu kan. Dan di sini kan nggak begitu, tapi dengan lo yang namanya merajinkan diri sendiri, memproduktifkan diri sendiri, ternyata lo ngerasain income-nya wow banget gitu kan. Dan income segitu tuh nggak yang harus tiap hari bangun pagi macet-macetan, nggak yang Bener harus lagi. lembur Bener, itu tidur sih. sampai malam, Itu sih. nggak yang harus weekend masih kerja gitu, dan masih Bener, bisa bener, ketemu bener. anak, antar anak ke Bener. sekolah, Itu. ikut acara sekolah gitu kan. Kayak buat gue sih itu mom hacks banget ya kan, punya triple digit income tapi lu bisa ngatur waktu sesuka hati lo gitu kan, tetap bekerja tentunya ya. Betul. Bukan berarti tidak bekerja, tapi kayak anak gue tuh jadi lebih merasa ibunya tuh lebih Ada. present ya, Bener. lebih present Iya. gitu, kerasa banget soal bedanya. Benar. Gitu sih kalau gue. Bener banget. Kita tuh dari yang kayak ya kita working mom Iya, ya. sorry kita udah Oke. punya 2 anak. Oh, iya. Kalau Kita punya dua anak. Ente kan masih Belum. single and mingle. Ya, Asmi masih Keumuman. single. Single and ready to mingle guys. Ini apa? Ini dari Ini apa sih? jual diri loh. Kenapa sih? Kayak akhirnya tujuannya Harus lain gitu ya. di-charge nih kayaknya ya. Iya benar sih aja. Lu punya agenda terselubung ya? Mumpung. Nah, kalau kita kan dari working mom ya. Kalau ya again ya, kalau kita ngomongin tadi income acceleration pertama kali kita rasain apa sih? Sama ya, gue ngerasa kayak proud of myself ya kan. Merinding sekujur tubuh. Merinding sekujur tubuh ya kan. Merinding sekujur tubuh karena ternyata gue bisa. Iya, Yes. bisa. Gue bisa gitu. Jadi kayak gila ya, kok gue bisa dapat income segini, gue masih bisa nganterin anak gue, gue masih anak gue sih masih SD TK ya kayak masih kayak ada acara apa, terus kayak Iya. orang tua diharapkan hadir, bisa lagi gue datang. Iya, dulu Kayak nggak bisa kan? Nggak bisa. Dulu kayak boro-boro. saya mau cuti, enggak dong, gue nggak cuti, gue pura-pura sakit. Buat mantan atasannya Pika. Tolong di take note. Aduh, jadi maksudnya kayak apa emang ya, maksudnya itu tuh kayak udah kayak rahasia umum. Yes. Rahasia umum lah, maksudnya Iya. kayak lu punya anak working mom gitu ya, cuti kan pasti susah.
Ya nggak sih lo Terbatas, cuti ya tuh kan? cuti Cuti ada ada, terbatas. terbatas. Tapi kan lo pasti ngerasa kayak masa sih setiap kali Iya, event cara- anak-anak lu cuti, belum Iya. anak sakit, ya kan, belum Nanino, mate lu nggak iya. ada, belum sih anak mau dititipin mana gitu kan ya, kalau bukan kita orang tuanya gitu kan ya. Terus jadi ya itu, while kayak begitu gue dapat income segini men, kayak gue gila ya, gue Mom hacks kan? mom hacks Mom banget, hacks banget ini mom kayak- hacks banget. Buat Jadi kita sih kayak Gitu, no brainer, kalau kata bos No. gue zaman dulu is a no brainer, Cie. Gitu, benar. Kita masih bisa hidup as a mom, kita masih bisa hidup as a working mom gitu kan ya. Dan kita masih bisa punya quality time. Yes, benar Harus banget. ya kan? Iya, Terikat tapi ya. tetap kita Harus bekerja. benar kerja. Kita jangan sedih, kita juga masih ada training. Ya Yes. kan? Kita datang training bisa, Datang. ngurusin rumah bisa, sosialisasi bisa gitu kan ya. Masih hidup lah ya. Gitu, nggak cuma yang kayak lo bangun pagi ngantor, jreng, lembur, jreng nyampe rumah tidur. Kayak Iya. wow, Iya, dan hidup itu lo berulang-ulang tiap hari gitu kan. Benar, Iya. Dulu gitu. tapi dulu. itu dulu, tapi di situ ya dapat gajinya segitu. Kalau dengan Yes. sekarang kita lebih hidup lah ya, kita Lebih lebih hidup Betul. dengan gaji yang kayak bahkan lebih dari Bahkan yang lebih, kemarin iya. gitu. Asik. Asik banget Asik pokoknya. banget. Ini bisnis apa sih Iya. ya? Kasih tau dong, Cie. Kasih tahu Aduh, dong. aduh, saya. aduh. Ntar Jangan kecepatan Ngomong iri. aku ya. Iya. Call me. Jual Oke. diri dulu ya. Branding terus sis. Oke nih ya, pertanyaan gue nih. Self development yang paling kerasa dibanding corporate apa? Self development yang paling kerasa dibanding corporate. Pas di sini. Kalau gue jadi speaker kali ya. Oh iya. Enggak. Soalnya kan kalau di corporate, lu meeting misalnya, misalnya meeting kita udah sering nih ya kan, tapi kan paling satu ruangan berapa sih? 10-20 max gitu ya. Atau mungkin kalau Zoom juga paling ya, itu pasti limited meeting gitu. Iya, Gue sih iya, nggak iya, pernah kayak iya. meeting gede gimana gitu. Pasti kan limited meeting. Terus dan lu membicarakan sesuatu yang apa ya istilahnya, ya udah yang udah lo kuasain, misalnya tentang, kalau gue kan biasa tentang IPO, right issue, pokoknya yang materi sehari-hari pekerjaan gue gitu kan. Tapi kalau di sini itu kan lo jadi speaker, terakhir mungkin gue sekelas berapa ya kalau itu berapa ratus Kita gitu ya, biasa. atau Zoom biasa kan kita Zoom 200-an Ribuan ya. gak sih? Asik. Gue belum nyampe yang ribuan ya. Tolong jangan dikasih ide kalau yang di atas. Terus apa namanya? Tapi maksudnya apa yang kita bawa itu kan apa ya? Bukannya maksudnya sebisa mungkin menginspire orang ya kan, sesuatu yang kayak personal life lo, ya kan, journey lo, sesuatu yang kayak gue sih untuk ngomong kayak gitu di depan orang, membuat orang terinspirasi gitu, kayak sesuatu yang belum pernah ya, kalau sebelum ke bisnis ini tuh belum pernah gitu kan. Tapi ternyata bisa gitu kan, dan ternyata banyak yang mereply, merespon, mengasih komen gitu ya, atau ngasih apa namanya thank you iya gitu kan. Kayak itu membuat gue kayak oh ternyata tuh bisa juga gitu ya. Kalau di kantor kan dulu nggak gitu, maksudnya ya lu cuman lo kerja, lo melakukan sesuatu yang memang sudah sepantasnya presentasi di level lo gitu iya, kan, tapi ya. kan nggak udah tok gitu, nggak ada yang harus lo kayak gitu, gimana sih, ngerti nggak maksud gue? Lo Ngerti harus kan? keluar dari Iya, keluar dari zona nyaman lo, gue. terus ya lo memberikan yang terbaik gitu kan ya. Yes, Gitu. yes, Lo gimana, Mi? yes. Kalau gue sih lebih ke self branding. Oke. Karena kalau Tetep kita brand. di iya, tetap ya. Ya. Enggak, maksud gue tuh gini loh, kalau misalnya kita di corporate, maksudnya kayak presentasi nih. Maksudnya ya kita sebagai sales, marketing itu nggak sekali dua kali lah ya presentasi, entah itu internal, entah itu eksternal gitu. Tapi kita itu ngebawa bendera kantor, Iya, ngebawa iya, apa iya, yang iya, udah iya, udah benar, jadi, benar. maksudnya ada di apa namanya template produk. Kita memperkenalkan tentang perusahaan ini apa, yang dijual apa. Tapi kalau misalnya di bisnis ini itu kan kita mau ngomong Diri event sendiri. bukan enggak sih, maksud gue tuh gini, event kita ngajar, cuman kan maksud gue how to inspire orang, kita juga tetap harus ngebawa kalau cara gue kemarin gini loh, gitu, cara gue menghandle orang ini loh, gitu. Jadi bisa jadi inspirasi juga nih buat orang. Oh kalau misalnya nasabah gue nasabah lagi gue. Kalau misalnya gue menghadapi case A,
gue bisa nih pakai caranya dia gitu. Iya, Jadi iya, kayak benar, bisa ngebantu benar. orang juga dengan cara kita ngadepin gitu loh. Jadi kayak bikin presentasi nih. Kalau bikin presentasi kantor kan sebenarnya template itu udah disiapin. Tapi kalau kita mau presentasi di sini di bisnis ini gitu, kita juga kayak pasti di situ tuh ada kayak touch kita tuh gimana gitu. Iya, Jadi kayak iya, benar. attract orang dengan itu Iya, gitu-gitu loh. Dan mungkin ya kayak gue bilang tadi bisa menginspirasi orang juga nih dengan cara-cara kita nge-handle case. Nggak terlalu corporate lah ya. Nggak terlalu Walaupun kita corporate. sebenarnya bawa bendera corporate juga. Bawa, Belakang kita gitu. ada company juga gitu kan ya. Yes, tapi maksudnya kita tetap bebas nih buat express ourselves gitu. Kita lebih touch pribadi kita tuh ada di dalam setiap Yes, presentasi kita gitu kan ya. Exactly. Oke, benar-benar. Kalau gue tuh lebih kayak leadership skill gue sih. Lebih kita kan di sini punya tim. Ya nggak sih lo? Benar, Itu benar. tuh lo benar-benar lo kayak dituntut menjadi yang tadinya lo di kantor ya ada tim ya kan, udah pasti kita merasa sudah pernah punya tim, yes. Tapi di sini tuh kayak lu punya tim yang bener-bener kayak lu bener-bener harus A sampai Z tuh lu jadi teman iya, jadi leadership, jadi leadernya juga iya, nggak terlalu korporat gitu kan ya. Dan kayak, bukan atasan bawahan, benar, partner bukan gitu kan. bukan Jadi, atasan dan treatmentnya bawahan beda, kayak di gimana sih lo? kantor. Iya kan Kalau di kayak kantor kan lo pecut ya udah dia gerak. benar, Di sini kan kayak nggak bisa gitu kan. benar kayak leadership skill lu tuh di sini kayak lu menularkan leadership lu ke tim lo Yes. gitu loh, bukannya kayak lo gua atasan gua lo bawahan gitu, enggak. Jadi kayak gue jadi leadership ya gue akan tularkan itu ke tim gua. Itu Yes. sih yang menurut gue jadi, dan itu menjadi role model buat anak-anak kita, ya kan. Itu kayak anak-anak Anak-anak kita, yang benar. Anak-anak yang asli ya. anak-anak Iya. yang tim, anak-anak yang di rumah gitu kan. Yes. Ngeliat kayak maminya keren banget jadi speaker. Iya benar. Ya nggak sih, itu kan lo jadi role model buat Benar, anak-anak kita benar. kan gitu loh. Walaupun di kantor ya kita mungkin kita datang ke acara kantor gitu kan, tapi nggak terlalu yang itu kan Nggak kelihatan sama nggak dia terlalu kan. kelihatan gitu kan. Kita kerja di rumah men, Iya. kita zoom apa segala macam, anak bisa ngeliat kita gitu kan ya. Jadi ya itu menurut gue tuh yang di sini tuh leadership skillnya sih, leadership skillnya tuh benar-benar kayak menurut gue kelihatan banget lah di gue gitu loh. Jadi kayak bisa lebih bersuara, lebih bisa take a decisionnya cepat gitu kan. Itu tuh kalau di kantor kan ya ada levelnya lah Yes, ya ada gitu kan. birokrasinya Jadi kayak lagi, ya. makanya itu yang menurut gue ngena banget di gue. Gitu. Kalau menurut gue tuh sama satu lagi tuh gini loh, gue ngejalanin ini semua tuh tanpa ada apa ya, kalau bahasa lebay itu kayak iri hati, iri dengki gitu nggak ada. Cie. Maksudnya kalau di kantor tuh misalnya nih ada Gimana, satu orang yang gimana? naik, ada satu orang yang naik, kok dia duluan ya? Cie. Yang mana tuh yang naik? Di kantor apa sih? Jadi penasaran nih ya. Gitu, jadi kayak gitu. kayak menurut gue tuh kayak nggak ada saing-saingan gitu. Benar. Malah kita tuh kayak support each other gitu. Maksudnya kayak ketika ada satu yang tiba-tiba meledak Bener ya, gitu lu support loh. gue ya. Gitu. Jadi Benar kayak lagi, wah benar. congratulations. Ya sebenarnya di kantor juga ada gitu. Tapi apakah itu real belum tentu Benar. gitu kalau di kantor Benar. gitu. Yang gua rasain sih di sini kayak ya gua ngejalanin itu enjoy banget gitu, tanpa ada persaingan, tanpa ada kayak ya negativity, iri hati apa segala macam. Ya. Gue juga ngerasa nggak ada sikut-sikutan lah ya. Nggak ada sikut-sikutan. Intinya gitu. Tapi Karena nggak ada toksik-toksiknya. Nggak ada toxic. toksik-toksikan. Pengalaman nih kayaknya Tapi nih. itu sebenarnya hal yang lumrah nggak sih lo? Lumrah, ya. kan di Lumrah. setiap kantor tuh Pasti biasanya Lumrah tuh banget. ada yang toksik. Ada Politik. banget. Ikut-ikutan Iya. udah pasti, politik ya kan. Yes, Jadi yes. itu sebenarnya hal yang lumrah, dan thank God kita Kalau- udah keluar dari Yes. zona itu. Gitu. Lingkaran Walaupun itu. kita di sini benar-benar kayak banyak banget orangnya, Iya. sama-sama mau maju, tapi lu ngerasain kan Iya. kayak kita saling dukung, saling ayo lu mau maju bareng, ayo Yes. kita maju bareng gitu loh. Kayak nggak ada tuh yang namanya kayak Nggak ada kayak tahun depan aduh. kayak dia deh yang maju jadi manajer apa gitu. Misalnya kayak Iya, nggak nggak ada. ada Kita di sini di sini. maju bareng-bareng ya kan. Yes. Grow together. Iya, Grow iya, Oke. iya, benar. Kalau grow kata itu together. gimana? Tumbuh bareng? Cie. Itu Lu maksudnya bareng kan gema. Ya. tumbuh bareng, Gema. Hashtag ya hashtag. tumbuh Jadi bareng, promosi gema. Gema nih. Banyak yang gua promosi di sini ya. Aduh. Oke. Next ya nih ya. Oke, perbedaan networking setelah full time di bisnis. Perbedaan apa? Networking. Oh. Perbedaan networking setelah full time di bisnis ini apa? Coba. Oke, kalau gue kan kita di sini full of time flexibility ya. Jadi kayak banyak tuh klien-klien gue yang sebelumnya di corporate yang memang ya apa hubungan baik juga lah gitu. Jadi gue bisa bisa gue ajakin juga nih untuk ke
bisnis yang baru gitu. Kayak mereka itu tuh kan biasanya gini nih, kalau misalnya dulu waktu gue zaman corporate kayak gue harus nunggu pulang kantor dulu. Belum tentu gue pulang kantor dia bisa. Gitu. Jadi ketika gue bisa fleksibel all the time, itu tuh kayak mereka nggak tahu kenapa ya kayak lebih open gitu loh. Karena kayak mereka kapan bisa, gue susul. Kapan mereka oke, gue oke gitu. Kalau dulu waktu corporate kan networking gue itu tuh benar-benar gue terpaksa harus ngikutin jam kerja gue gitu. Jadi kayak lama-lama tuh makin kurang nih karena mereka belum tentu nih ketika gue pulang kantor tuh mereka bisa gitu. Jadi kayak gue bisanya jam 3 sore Nah gue belum, gitu kan. gue belum bisa karena gue ada jam kantor. Jadi nih. kalau dulu networking lo terbatas. Terbatas. Iya, Waktu lo office terbatas. after Yes, office hour deh. terbatas gitu. karena waktu gue pun juga nggak fleksibel kan, Iya. gitu. Kalau sekarang tuh gue ngubungin siapapun kayak, udah lu bisanya kapan? Gue susul lu gitu. Sekarang gitu, kayak Lebih gitu. fleksibel time-nya lah ya. Iya, dan maksudnya ketika mereka senang dengan itu, ya gue kayak tiba-tiba dapat referral si A, si B, si C gitu, yang memang mungkin pun masing-masing waktunya mereka juga apa ya, maksudnya nggak bisa mereka nyesuaiin gue gitu, harus gue nyesuaiin dia gitu. Jadi kayak ya bersyukurnya sih fleksibel, jadi gue bisa ngikutin nih kapan sih calon klien gue bisa, jadi tiba-tiba kayak nambah gitu loh. Oh, jam 12 malam gimana nih? Wow. Hah? Nanti Cewek gua- cowok dah, cewek cowok. Ya ayo aja sih gue sebenarnya. Napak enggak? Asli ini fleksibel banget loh waktunya. Iya, gue fleksibel buat banget. Asmi. Gila. Belum ada pasangan, belum ada anak, jadi bisa kapan Iya. aja. Kalau ini mah fleksibel banget kalau ini. Banget, gila. Dia makin udah enggak ngantor, Iya. makin fleksibel lagi. Makin gila. jam berapa lu gue jabanin gitu. Uh. Oh. Baik, Gitu kalau sih. lo gimana Yun? Apa ya, kalau gue mungkin network dari sisi networking ini ya. Kalau dulu kan ngantor, sebenarnya kalau dulu ngantor tuh ya gue bertemu berhubungan sama yang berkaitan sama project-project gue kan. Berarti kan ada lawyer, ada auditor, ada kliennya gitu kan. Most of the tiap hari ya gue di luar dari kantor ya itu aja gitu kan. Walaupun kliennya beda-beda industri segala macam. Tapi pasti profesinya tuh ya pasti itu aja gitu kan, atau regulator lah gitu. Nah tapi kalau di sini kan di luar dari itu semuanya kan bisa gitu kan, mau teman ex sekolah yang sekarang bisnis apa, kerja di mana, A B C D E, yang dulu nggak ada hubungannya. Kalau dulu kan gue spesifik nyari klien yang antara mau IPO atau mau nyari duit Satu di capital industri market, lah. ya pokoknya ada tujuan keuangannya nih. Kalau ini kan kayak karena kan target misalnya produk kita kan bisa dibeli sama semua orang ya, jadi kan kayak siapapun itu gitu kan, ex bos gue, ex temen kuliah, ibu-ibu sekolah kayak siapa aja, jadi networking gue kayak jeger gitu kan, kayak banyak lah gitu ya. Benar. Bertambah berkali-kali lipat sih. Benar-benar. Gue juga ngerasa kayak gitu sih. Gue juga ngerasa kayak while kita lagi kerja, benar kata lo, gak ada waktu. Gak ada waktu. Gak ada waktu. Susah. Jadi waktu itu setelah after hour. Yes. Iya, After office. After After office office hour. After After kapan? hour. Karaoke kali. Sekarang Awal coy. Aduh. Aduh. Udah error. Jadi maksudnya waktu gue adalah setelah ngantor gitu lah intinya. Setelah ngantor adanya gitu kan, benar. Dan setelah gue nggak ngantor ya itu gue bisa datang ke event-event biasanya kan, ada teman-teman gue juga nge-event apa segala macam. Dari datang event, setiap sosialisasi itu kan lu memperbesar koridor, lu memperbesar network, lu kenalan banyak orang. Kalau misalnya kerja, benar, gue ketemu klien juga, iya sih gue ketemu klien saat kerja, saat ngantor. Tapi kan gue di industri yang sama, di itu aja, ya kan, benar itu tuh aja ya kan. Kita ada ketentuannya, maksudnya kayak ada keperluannya lah ya untuk biar kita dapat project dari sama dia gitu kan ya. Jadi kita ya udah gitu kan ya. Walaupun kita sekarang juga begitu ya, maksudnya kayak kita pasti semuanya itu mutual benefit lah ya, intinya gitu kan ya. Lo kenalan ya lo pasti mutual benefit gitu kan ya. Yes. Ya gue juga ngerasa networking gue tuh sekarang lebih besar aja karena gue lebih bisa ngapa-ngapain gitu. Flexible time iya, networking iya, jadi ya lebih enak lah ya kita di sini ya. Enak banget. Luar biasa. Nah terus nih, kenapa pindah ke bisnis ini yang nggak ngerasa dari nol juga ya, tapi bisa naik levelnya luar biasa? Kenapa tuh? Dari semua yang Padahal udah pindah ke bisnis ini ya, yang kayak tadinya kita ngerasa insecure dan segala macam, tapi bisa naik levelnya tinggi banget. Lu ngerasa naik levelnya tinggi banget tuh, kira-kira kenapa? Yes.
Kalau menurut gue sih memang karena ada beberapa pihak yang memang selalu ada buat kita, buat ngarahin, buat ngajarin gitu, buat biar kita tetap in track gitu. Jadi kayak semua step yang kita laluin tuh bener gitu loh. Jadi kayak apa-apa yang udah harus lu lakukan ya lu lakukan, lu dikasih tahu sama si temen lu gitu. Jadi kayak apa ya, kalau menurut gue tuh koridornya tuh ada, jadi tempat kita berkembang tuh kelihatan gitu loh. Jadi ya kalau misalnya memang di sini tuh banyak yang punya acceleration income cepet, acceleration career cepet gitu, ya wajar gitu. Karena memang ya menurut gue sih ini tuh sangat-sangat doable lah ya gitu. Dan cara mengerjakannya pun juga kita diajarin semua gitu loh. Kita benar-benar dibimbing nih. Tinggal ikutin, duplikasi gitu. Paste, fotokopi. Copy paste, fotokopi. Malah dibolehin fotokopi di sini. Yes. Banget sih bisnis malah fotokopi. Iya, beda kalau misalnya ada toko apa ya kayak nasi goreng gitu loh kan, ya nggak mungkin tuh si tukang nasi gorengnya share resep nih ke tukang-tukang nasi gorengnya lain. Di sini malah dibuka abis-abisan. Lo belum belajar resep yang ini, belajar. Iya. Lo belum belajar resep yang ini, belajar. Belum tahu resep ini, gue catetin. Bener. Gitu. Jadi kayak bener-bener kita tuh diarahin, diajarin gitu. Jadi ya wajar banget gitu kalau naik levelnya lebih cepet gitu. Karena ada yang ngarahin lo lah. Iya, gitu. benar-benar lagi. Sama nih kayak Asmi. Iya, benar. Sama gak sih kita? Sama. Gila, benar. Oke, tantangan paling besar full time di bisnis ini dan cara ngatasinnya apa sih? Lu dulu dong, lu dari tadi nggak pernah jawab nih. Gua jawab dong. Jauh tapi kayak terakhir gitu. Bener lagi. Lagi kan tinggal. Sekarang kita kasih Sabar aja Mbak Asmi gitu. Bener lagi. Gue nih ya, tantangan paling besar di bisnis ini, terus cara ngatasinnya adalah tadi kita bilang the bestnya adalah di sini tuh bisa flexible time. Ya, tapi tantangan terbesar gue adalah flexible time. Iya. Jadi tantangan terbesar gue adalah sebenarnya fleksibel. Saking fleksibel time-nya, gue dulu sempat ngerasain yang kayak gila gue bebas resign gitu kan. Gue pengen ngerasain yang namanya di rumah dulu gitu kan. Nah, tapi itu lagi ya, kalau misalnya kita ngerasa lo nggak punya visi, lo nggak punya misi, itu lo bisa kebablasan tuh istirahatnya. Tapi kalau lo once lo udah ngerasa kayak nggak bisa nih, gue nggak bisa nih, gue gini aja, nggak bisa gue drakoran terus gitu loh. Gue nggak bisa nih cuma ngurusin orang di rumah, anak di rumah. Lama-lama ya kalau buat mami-mami ya, kalau di rumah ya, kalau gue di rumah tuh ngerasa ngurusin rumah doang tuh kayak malah burning gitu loh. Yes. Jadi gue ngerasa kayak gue nggak bisa nih kayak gini, karena yang terbiasa tadinya gue kerja gitu, karena terbiasa kerja gue harus ngapain, I have to do something gitu. Kebetulan gue udah join di bisnis ini habis resign, jadi kayak gila gue bener-bener langsung ayo deh kita mau ngapain nih. Gue malah nanya sama leader gue malah nanya sama tim gue kayak gue harus apa, gue harus gimana gitu. Nah, tantangan terbesar gue adalah itu tadi ya, flexible time. Saking fleksibelnya ya kan, bener nggak kata lo kalau lo nggak dipecut, itu jadi tantangan lo kan. Iya, kayak gitu. Lo nggak dipecut ya udah lo di situ doang gitu. Bener. Tapi gue nggak sampai yang telat absen sih. Kalau gue sih iya ya. Cuman gue kayak misalnya let's say kayak anak liburan terlalu panjang, fleksibel time buat anak gitu. Ini kapan mau balik lagi gitu. Jadi ya tantangan terbesar gue itu ya. Cara ngatasinnya adalah thank God kita punya tim, ya kan? Thank God kita punya tim, kita punya main team, kita punya grup yang gede gitu kan, buat yang selalu ngingetin gitu sih. Kalau gue tantangan terbesar jadi leader kali ya, yang ya tadi kan bilang ini kan udah biasa. Iya tapi kan beda kata lo tadi ya kan. Kalau di kantor kan leader ya udah gitu, lu punya tim mereka dapat gaji regardless kan. Tapi kan kalau di sini kan kayak gimana caranya membuat tim gue ini solid gitu kan, semua beraktivitas gitu kan, semua tahu tujuannya kemana gitu kan, saling menginspirasi. Maksudnya itu kan sesuatu yang nggak ada, maksudnya gimana ya, di sekolah nggak ada yang ngajarin, di kuliah nggak ada yang ngajarin, di tempat kerja juga nggak diajarin segitu, nggak diajarin lah ya gitu kan. Maksudnya di sini kan tiba-tiba jeger lu jadi leader gitu kan, harus punya tim, nge-lead tim gitu kan. Yes, kita duplikasi dari yang di atas, tapi kan tiap orang pasti ada personality yang beda-beda gitu. Jadi again ini kan people business ya, jadi menurut gue tantangan terbesar sih di situ sih gitu. Tapi ya
menurut gue walaupun itu terbesar tapi nggak gimana ya, nggak yang sampai susah banget terus gue nggak mau, enggak gitu kan. Yang buktinya kita tetap growing the team gitu kan, masih tetap jalan as a team gitu. It's actually bisa dijalanin asal lu mau misalnya apa ya, mau mencoba berusaha lah ya. Semuanya kan kalau nggak dimulai dari step 1 lo nggak akan jalan anyway gitu. Bener. Balik lagi sih ke orangnya juga ya, yang di bisnis ini yang ngejalanin maunya kayak gimana gitu. Lu gimana, Mi? Ya kalau gue yang pertama setuju sama lu, time management Ini pasti. ya. Dan yang kedua tuh kalau misalnya ini loh, gue itu tuh di kantor gue yang lama tuh terbiasa jualan itu tuh lumayan gampang gitu. Jadi jujur gue itu tuh dulu sering sih dapat penundaan, penolakan gitu kan. Cuman maksud gue udah tahu nih, semua orang udah tahu produk gue, gitu. Paling cuman kebetulan kondisi perusahaan mereka aja nih yang kebetulan belum memungkinkan nih buat ngebeli produk gue waktu gue masih di corporate dulu gitu. Cuman kalau sekarang kan ibaratnya bener-bener ketika orang melakukan penundaan ke gue atau penolakan ke gue, bener-bener kayak itu tuh kan gimana gue nya gitu loh, kayak gimana cara gue ngejelasin, gimana gesture gue. Jadi kayak dulu tuh awal-awal gue kayak agak down gitu, agak baper gitu kalau misalnya ada penolakan, ada penundaan gitu-gitu. Cuman ya alhamdulillahnya lagi ada nih orang yang ngingetin kayak enggak, no baper, udah lu jalan terus gitu. Jadi ya gitu sih, maksudnya bersyukurnya tetap ada yang ngingetin. Gitu. Bener. Itu tuh kayak mental bener. Iya kan? Thank God kita tuh di sini bener-bener diingetin kayak, gila lu nggak boleh baper, lu masih maju terus, lo nggak kulit badak. Iya, kulit badak bener. Mana yang lo nggak bisa? Kita malah latihan. Yes. Gila banget kayak. Dan kalau bisa tuh ditemenin gitu loh. Coba lo di kantor. Iya, coba lo di nggak bisa. kantor. Yang sebelah bisa. Lah, dia jadi bisa. Kok lo enggak gitu? Anak masnya beda. Yang mana itu? Yang mana? Itu kantor yang mana nih? Waduh. Oke nih, last but not least ya. Pesan buat teman-teman galau, mau stay corporate atau mau mulai bisnis apa? Silakan. Coba dulu. dulu boleh. Apa ya, kalau gue mungkin coba lo tanya ke diri lo yang terdalam gitu kan. Lo akan menjalani karir ini atau profesi ini sampai kapan? Udah situ aja. Kalau lo merasa kayak this is not for me selamanya, ya udah it's time for you to think about something else gitu. Cari yang ini ya, cari kita ya. Benar. Kalau gue sih gini loh, gue itu tuh sangat mendukung orang yang memang punya mindset untuk memulai bisnis full time dari awal ya gitu. Cuman maksudnya gini loh, menurut gue tuh sangat-sangat tidak ada salahnya kalau misalnya lo itu mencoba untuk kayak keluar dari zona nyaman lu dan mencoba dua hal sekaligus dulu gitu. Jadi kayak misalnya lu tuh tetap di corporate nggak apa-apa gitu, tapi lu memulai bisnis pelan-pelan. Karena kan maksud gue tuh gini, kalau lu udah terjun langsung ke bisnis dan lu tuh terlalu takut, kan itu tuh efek kayak keseharian lu gimana gitu, vibes-nya jadi ngaruh gitu kan. Tapi kalau misalnya corporate tuh kayak lu masih ada, ya nggak apa-apa lah, gue coba terus, maksudnya toh gue masih ada corporate gitu. Dan gue mencontohkan ke diri gue sendiri tuh pun kayak gitu kayak gue tuh belajar gitu loh. Kalau misalnya di corporate gue masih ada yang settle nih, jadi kalau misalnya gue mau mencoba hal baru, ya gagal pun juga nggak masalah gitu. Gue nggak terlalu down gitu. Jadi kalau menurut gue sih, yuk dicoba dulu buat bisnis, awas lu pada betah. Awas lu pada betah, akhirnya lu resign dan memutuskan untuk bisnis full time, ya nggak apa-apa juga gitu. Cuman ya maksud gue, belajarlah dari awal ketika lu masih yang kayak ada satu hal yang settle dan satu hal yang mungkin lu akan ada trial and error-nya. Gitu. Yuk gabung. Asik. Kalau gue ya, menurut gue buat yang galau-galau nih ya, mau stay di korporat atau mau mulai bisnis sendiri gitu ya, dengerin hati. Dengerin hati sendiri. Udah pasti itu jangan kayak apa sih gitu kan. Jangan ngerasa nyaman-nyaman aja walaupun kita udah ngerasa stuck kayak tadi yang kita udah omongin ya. Jangan ngerasa udah kelamaan nih stuck gitu kan. Dengerin hati sendiri, nih gimana nih, lu mau nyampe kapan gitu kan di sini gitu kan, mau semana nih gua gitu loh. Ingat sama impian kita sendiri, jangan lupa sama impian kita sendiri, sama yang paling penting adalah mau mulai. Karena kalau misalnya kita mau ngapa-ngapain tuh
nomor satu adalah kayak Ya, baby lu step mau dulu, mulai iya. baby step, jadi bukan baby step, first stepnya. First Iya. step yang First paling stepnya, susah. jadi kuncinya adalah mau mulai dulu. Jadi jangan khawatir, pokoknya berani untuk explore, ya kan? Siapa tahu, karena kita nggak ada yang tahu ya. Something yang baru kita mulai itu ternyata yang bisa membuat hidup kita tuh jadi berubah, Yes. gitu. Jadi ya Karena hidup cuma satu Satu kali. gitu. Oke guys. Tagline apa ini? Kayak insert joget-joget. Karena itu cuma satu kali gitu. Jadi ya ambil step pertama dulu guys. Nah, itu dia sharingan dari teman-teman live kita hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan sharing ke teman-teman kalian yang ngerasa masih galau, ya kan? Yes. Oke, see you again di See next you. podcast. Bye. Dadah.